Kalau bercerita tentang pembangunan, ini luar biasa, Pak Yus. Kebetulan Sejak pemekaran itu ya? Sejak pemekaran 2007 sampai sekarang di posisi 2024. Kalau penduduk tadi heterogenitasnya gimana tuh? Ya, kalau kemajemukannya Sungai Ambawang ini adalah Indonesia mini. Kalau potensi Kecamatan Sungai Ambawang sendiri selama ini dilihat apa nih? Yang potensi baik itu sumber daya alam atau mungkin ada industri-industri besar? Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita untuk sejenak kita dialog asik. Kali ini kita akan berdialog dengan Pak Jurin. Beliau adalah camat di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Halo Pak Jurin. Terima kasih Pak. Halo, selamat malam. Selamat datang. Terima kasih udah bisa hadir di Sekda Podcast. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat luar Sehat, biasa. ya? Dalam suasana dingin pada malam ini, tetap sehat, semangat untuk pelayanan. Luar biasa. Ya, tetap melayani masyarakat ya. Memang camat ini kerjanya 24 jam ya. Nggak ada istilah istirahat kalau bisa ya. Kalau camat ini memang bentuknya, waktu kantornya memang sesuai dengan jam kantor yang ada, tetapi banyak kegiatan-kegiatan di luar jam kantor, termasuk Sabtu Minggu kita memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang menjadi tantangan, tetapi membuat kita asik di masyarakat maupun di wilayah Kabupaten Kuburaya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak. Makanya kapan saja diminta kehadirannya siap ya. Siap. Asal tidak bentrok. Makasih. Asal tidak bentrok dengan kegiatan yang sebelumnya yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kalau yang bentuk insidental biasanya kita susun kembali. Kalau mengharapkan pemerintah kecamatan hadir dalam suatu kegiatan. Ya, Pak Camat tinggal di mana? Kalau kita tinggal di Arang Limbung. Arang Limbung. Berarti kalau ke kantor rutenya nyebrang jembatan ya? Nyebrang jembatan dengan posisi 2 kali lampu merah. 2 kali lampu merah di titik? Iya. Di lampu merah Kodam dan Desa Kapur. Oh iya, Desa Kapur ya. Jadi kita udah tahu rute macet itu kapan. Jadi kalau mau ke kantor Camat Sungai Ambawang, minimal jam 7.30 sudah berangkat. Atau jam 7. Nggak perlu pengawal itu? Patwal itu nggak perlu? Alhamdulillah jangan. Alhamdulillah jangan dulu lah. Artinya kebetulan memang kalau kita lebih enaknya pakai kendaraan roda 2. Oh. Tapi kalau cuaca gini kan agak repot nih. Siapkan mantel. Musim hujan. Siapkan mantel. Ya. Lebih suka roda 2 karena lebih lancar, lebih cepat sampai di tempat tujuan. Apalagi kita ke desa-desa Kecamatan Sungai Ambawang, memang kalau dilihat dari posisi jalannya, jalan Trans Kalimantan, jalan antar negara, jalan nasional juga. Tetapi dari 15 desa ini masih ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dilalui lewat roda 4, khusus roda 2. Jadi di antara 15 desa, sekitar 10 desa yang bisa kita lalui dengan roda 2. 5 desanya masih bisa kita gunakan roda 4. Walaupun dengan roda 2, akses jalan bagus? Akses jalan memang ada juga yang dalam tahap pembangunan, ada juga dalam tahap perbaikan, dan masih juga posisi yang memang masih utuh, masih bisa dilalui. Artinya masih jalan tanah maksudnya? Jalan tanah, tanah hitam masih ada, tanah hitam, jalan setapak. Itulah. Kalau transportasi sungai masih, kalau dulu kan lebih banyak transportasi melalui air itu ya? Masih daerah-daerah tertentu kayak Desa Pasapiang, Bengkare, Pasak, kemudian
Pugu itu masih menggunakan alternatif lewat sungai. Ya. Kebetulan Sungai Ambawang ini sejarahnya kan kecamatan Sungai Ambawang. Ya, Jadi sungai ya. identiknya tuh sungai. Sungai, ya, Sungai. Nah, dengan kebetulan juga daerah-daerah kayak jalur Trans Kalimantan itu dulu alternatif jalan transportasinya sungai. Sungai kalau dari desa Ambawang Kuala, kemudian ke desa Durian, sampai ke Kampung Jawa, kemudian nyampe lagi desa Kore, Lingga, Pancaroba, Teluk Bakung, itu akses sungai Sungai semua. tahun 90-an. Tapi sekarang udah banyak dibangun untuk akses daratnya ya. Puji Tuhan, kalau daerah yang saya sebutkan tadi 90% dah akses darat. Bisa akses darat. Oh. Bisa roda 4. Pak Camat memang asal Sungai Ambawang? Kebetulan izin Bang Yus, saya ini SD, SMP, SMA. SD-nya di SD Negeri 15 Desa Pancaroba. Sungai Ambawang. Iya, lahirnya di Desa Pancaroba. Iya. Kemudian saya alumni SMP Negeri 1 Sungai Ambawang. Iya. Kemudian saya juga SMA di SMA Katolik Talino di Desa Kore. Oh, Jadi Sungai Ambawang SD, juga. ya SD, SMP, SMA di Kecamatan Sungai Ambawang. Iya, iya, iya. Kebetulan Sungai Ambawang belum ada perguruan tinggi, maka saya melanjutkan perguruan tinggi di Pontianak. Kalau memang Ambawang itu ada perguruan tinggi, mungkin saya juga kuliah di Ambawang. Kecamatan Sungai Ambawang. Tanah kelahirannya. Tanah kelahiran. Berarti Pak Jurin ini tahu persis dong, karena dari kecil sampai dewasa juga. Sekarang bertugas juga di Kecamatan Sungai Ambawang. Tahu persis berarti kondisi Sungai Ambawang sebelum pemekaran dibandingkan dengan setelah pemekaran Kabupaten Kuburaya gimana nih? Ada perkembangan atau enggak? Alhamdulillah Bang Yus, semenjak pemekaran 2007 Kabupaten Kuburaya, saya kebetulan PNS di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Pontianak pada saat itu. Masih bersatu itu ya? Bersatu. Kemudian saya 2008 pindah ke Kabupaten Kuburaya. Karena terbentuk Kuburaya. Nah, PNS sejak kapan? PNS-nya dari 2003. 2003. Oh ya, masih Kabupaten Pontianak. Kabupaten Pontianak, kemudian pindah ke Kabupaten Kuburaya karena pemekaran. Saya memang pingin pulang kampung. Oke. Pulang kampung artinya pulang ke Kabupaten Kuburaya. Kalau bercerita tentang pembangunan, ini luar biasa, Pak Yus. Kebetulan Sejak pemekaran itu ya? Sejak pemekaran 2007 sampai sekarang di posisi 2024, pembangunan di Kecamatan Sungai Ambawang cukup signifikan. Artinya kita sudah merasakan betul, walaupun masih ada spot-spot yang memang belum terjamah. Iya, karena luasnya. Karena Kecamatan Sungai Ambawang ini luas 702 km persegi. Dengan jumlah penduduk 88.909 jiwa. Kalau dilihat luas itu lebih kurang luasan kota Pontianak itu ya? Iya, kurang lebih kota Pontianak. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Kemudian desanya ada 15. Iya. Dan desa persiapan ada 3. Oh, sedang dalam proses. Ya. Ya. Kalau bercerita pembangunan memang di Kecamatan Sungai Ambawang, saya juga sebagai putra daerah asli yang dibalikkan kampung bertugas di sana, secara kearifan lokal, kemudian secara geografis, mungkin bisa dikatakan 70-80% saya paham dengan wilayah geografis Kecamatan Sungai Ambawang. Ya, Ini yang memudahkan saya bertugas di sana. Yang sebelumnya tempat main saya waktu kecil, ini menjadi tugas saya pada saat memimpin di Kecamatan Sungai Ambawang. Kalau penduduk tadi heterogenitasnya gimana tuh? Ya, kalau kemajemukannya Sungai Ambawang ini adalah Indonesia mini. Oh iya? Ya. Berapa etnis yang ada di sana? Kita ada 6 etnis di sana. Yang besar ya? Yang mayoritas etnisnya ada 3. 4 termasuk saudara-saudara kita yang etnis Jawa. Tapi semua bisa hidup berdampingan rukun
Puji ya. Tuhan, Sampai saat ini, alhamdulillah sampai saat ini kemajemukan itu bukan suatu ancaman, bukan suatu Ya. masalah. Perbedaan ini justru menyatukan. nah ini yang saya senang nih. Jadi Menyatukan. masyarakat di bawah sebenarnya apa rukun damai aja kepengennya ya masyarakat di bawah ya. Iya. Ya. Ini yang kita harapkan sampai sekarang memang rukun damai, saling menghargai, toleransi hidup antar beragama di Kecamatan Indonesia itulah kebinekaan yang selama ini masih terjaga. Ya, semoga tetap terjaga terus Amin. ya. Amin. Tapi terbukti selama ini juga ya aman damai aja ya bisa hidup rukun. Kalau potensi Kecamatan Sungai Ambawang sendiri selama ini dilihat apa nih yang potensi baik itu sumber daya alam atau mungkin ada industri-industri besar? Ya, kalau di Kecamatan Ambawang memang kalau kita lihat Bang Yus bahwa RDTR-nya, RT/RW-nya Kabupaten Kuburaya menempatkan posisi Ambawang itu daerah industri. Daerah industri. Daerah industri. Memang berjalannya waktu dengan RDTR, industri berkembang pesat di sana. Nah, baik itu industri rumah tangga maupun badan usaha. Badan usaha yang bergerak di bidang baik itu perkebunan, kemudian hasil hutan, itu menjadi nilai plus tersendiri di Kecamatan Sungai Ambawang. Nah, jadi kalau kita bergerak di bidang industri, memang kuncinya aman. Kuncinya aman. Jadi dengan tidak mungkin orang berinvestasi kalau tidak aman ya kan? Ya, itu ya kata dasarnya. Kalau apa aktivitas penduduk? Kalau untuk sektor pertanian gimana? Kalau masih terjaga? Pertanian di Kecamatan Sungai Ambawang memang daerah-daerah tertentu masih terjaga. Di sana ada pola bertani tahunan atau ladang tahunan. Itu menanam padi, kemudian dicampur dengan palawija kayak timun, sawi dan seterusnya. Nah, di sana masih unik, masih menggunakan kearifan lokal. Tapi daerah-daerah tertentu itu berladang ya? Berladang. Nah. Kalau komoditi dulu kan banyak itu karet, apa tanaman-tanaman perkebunan bahkan seperti apa jengkol apa. Ya. Itu masih. Kalau karet produksinya memang menurun. Oh. Kalau tahun 90-an, 80-an memang komuniti masyarakat Sungai Ambawang itu karet. Berjalannya waktu kemudian nilai jual karet yang cukup drastis turun, anjlok. Jadi masyarakat kita berolah profesi. Yang dulu menanam karet, sekarang menanam sawit. Perkebunan sawit. Kemudian juga ada kopi. Kopi, kemudian ya dulu juga banyak kopi itu. Kemudian sagu. Sagu masih ya? Masih. Jadi komoditi masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang justru di sana ada pabrik-pabrik sagu yang masih semi tradisional. Iya. Nah, di Kecamatan Sungai Ambawang. Iya. Nah, ini dengan potensi-potensi itu tadi, perencanaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang ini apa yang udah masuk ini perencanaan untuk mensupport ekonomi masyarakat tadi? Apa jangan-jangan dibiarkan hidup sendiri, berkembang sendiri? Baik dari pemerintah atau dari investor mungkin ada masuk? Kalau kita lihat memang sinergisitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan berjenjang ke tingkat desa. Kemudian sinergisitas juga dengan pihak swasta seperti yang Bang Yus sampaikan, itu pihak ketiga ataupun investor. Ada ya masuk ya? Investor ada masuk. Nah selama ini mereka masuk bisa tetap berproduksi, kan sering kalau di beberapa daerah itu kan ada konflik, ya begitu ada investasi masuk berbenturan dengan
ya mungkin kepentingan-kepentingan lain itu. Kalau di Ambawang sendiri? Kalau di Ambawang, kalau hal-hal seperti itu terjadi, pengalaman kita di lapangan, Bang Yus, kita mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat Pernah terjadi ya? pernah. Tapi pernah. bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan. Oke. Karena manajemen konflik itu tetap ada. Nah, tinggal tergantung kita sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan untuk memfasilitasi. Dan itu Pak Camat turun langsung itu? Kita turun langsung. Turun langsung? Langsung ke lapangan dengan masyarakat, nanti memberikan masukan-masukan hal-hal apa itu yang dimaksud dengan konflik dan seterusnya, bagaimana menyelesaikannya. Kalau ada masalah tetap kita duduk bersama. Duduk bersama. Selama ini bisa selesai dengan baik ya? Alhamdulillah. Yes. Ya, karena khawatirnya kan investasi juga harus dijaga, ya kan? Karena dengan investasi inilah roda perekonomian, lapangan kerja ini bisa terbangun, ya kan? Tapi kepentingan-kepentingan masyarakat umum kan juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ya ibarat kata investasi ini sebagai apa? Ya mematikan peluang masyarakat tadi ya. Nah, kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Camat tadi, ini masih bisa diminimalisir lah setidaknya permasalahannya. Bukan tidak ada masalah ya. Iya, Bukan tidak ada masalah, tapi bisa dikompromikan ya bagus ini kalau. Ini harus dijaga betul ini ya Pak Camat ya. Iya. Nah, kalau dari tokoh-tokoh masyarakat sendiri, ini Pak Camat ikut libatkan? Gimana? Yang pertama kita utamakan 3 pilar, Pak. Sekda. Apa itu? 3 pilar, yang pertama camat itu sendiri, kemudian Pak Koramil, Pak Kapolsek. Itu 3 pilar pemerintahan Forkompimcam ya? Forkompimcam, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Oke. Nah, jadi sinergisitas dari tingkat keamanan itu yang kita utamakan, komunikasi 2 arah tetap terjaga. Sesudah Forkompimcam hadir di dalam suatu kegiatan, baru kita masuk ke tokoh-tokoh itu. Kemudian Kecamatan Sungai Ambawang ini memang tidak putus-putusnya tokoh. Tokoh yang bisa memberi sumbangsih kepada kita, kepada pemerintah, sharing gimana cara membangun komunikasi yang baik, membangun masyarakat, dan membangun daerah itu sendiri. Oh, tokoh ini bisa sinergi dengan, biasa kan ada juga yang, mohon maaf ini, seperti provokator gitu. Kalau di sini justru bisa bersinergi dengan aparatur di kecamatan ya? Ya, selama ini pengalaman kita, izin Bang Yus, saya kebetulan jalan hampir 1 tahun tugas di Kecamatan Sungai Ambawang. Dari Oktober, ini juga udah mau Oktober lagi, sekarang posisi Agustus, sekitar 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan. Memang kita buat komunikasi 2 arah. Dengan tokoh kita juga bahasa Jawanya itu suam. Ya, komunikasi, kita minta pendapat, dan mereka juga merasa ada pengakuan, merasa dilibatkan. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasi terjaga. Tunggu. Ini tokoh berarti yang benar-benar mengakar di masyarakat nih ya? Iya. Ya. Karena ada juga yang menganggap dirinya tokoh-tokoh ini mengakar benar masyarakat dan bisa bersinergi dengan aparatur di kecamatan ya, luar biasa ya. Ini modal sosial yang luar biasa ini Pak Camat. Kalau udah bisa berjalan seperti ini, Pak Camat bisa agak enteng tidur nyenyak gitu, tapi nggak bisa tidur nyenyak juga ya. Itu modal awal dan nilainya nggak ternilai. Ya. Komunikasi. Ya harus dijaga itu Pak Camat, karena saling menghormati ya kan. Mereka juga perlu ketokohannya perlu diberikan ruang untuk beraktualisasi ya kan. Dan bagus itu untuk membina masyarakatnya ya kan. Apalagi memang berapa pegawai kecamatan sekarang? Posisi pegawai kecamatan sekarang ada 16 orang, Pak. 16 orang. 16 orang, Bang Yus. Untuk menghandle sekecamatan pasti nggak cukup dong. Iya.
dibantu oleh teman-teman dari non PNS kita ada 3. Jadi ada 9, kemudian ada Pol PP yang di BKO-kan, ada 5 orang, cukup membantu. Jadi jumlahnya sekitar 24 orang. 24 orang. Ya, Dengan, kalau dibagi untuk 15 desa tadi belum memenuhi juga, ya kan? Ya, dengan terbantu dari tokoh-tokoh tadi kan cukup meringankan lah ya. Ya, ditambah lagi biasanya kita ada komunikasi juga. Selama ini kan kita MBKM. MBKM apa itu? KKN-nya mahasiswa. Oh. Ya, MBKM. Jadi kita kan kabupaten ada kerjasama dengan hampir semua perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak. Jadi kalau ada anaknya yang magang, anak-anak mahasiswa yang magang, dengan senang hati pemerintah kecamatan menerima. Oh, gitu ya. Kita terbantu. Iya. Biasanya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Itu cukup membantu kita dalam pelayanan di administrasi kecamatan itu sendiri. Oh, khusus administrasi atau dari berbagai fakultas? Kita menerima hampir semua fakultas, hampir semua. Nanti menyesuaikan tingkat pelayanannya di kecamatan. Ya. Baik, nanti kalau ada KKM ya, mahasiswa itu berarti minimal membantu. Dan itu nggak putus-putus dong, Pak Camat ya? Iya. Karena kan hampir setiap saat ada aja mahasiswa yang selesai semester melakukan KKM gitu ya. Hampir setiap semester hampir ada. Itu artinya ada semester baru. Sambung menyambung gitu ya. Ganti orang. Ada yang dari Pancabakti, nanti dari Universitas Tanjung Pura. Ada juga yang nanti ada dari berbagai perguruan tinggi lah ya. Perguruan tinggi swasta lainnya. Cukup terbantu. Ya, saya bayangkan dengan 24 personil menghandle 15 desa dengan berbagai macam urusan kan. Camat ini kan ibaratnya bupati lah di tingkat kecamatan ya. Semua urusan dihandle oleh kecamatan itu ya kan. Cuman skalanya aja skala kecamatan. Tapi semua urusan harus ditangani ya. Baik itu urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya ekonomi. Ya. Saya dapat bayangkan apa kesibukan Pak Camat ini. Ya sama lah dengan bupati ya kan. Tapi di skala kecamatan. Ya. Keseharian Pak Camat keliling berarti nih. Di samping tadi dibantu dengan aparatur kecamatan ya. Terus ada juga tambahan mahasiswa tadi. Ya. Pak Camat sendiri tentu nggak di kantor aja dong? Iya. Kalau aktivitas hari-hari, izin Bang Yus. Kalau dilihat persentasenya 30% di kantor, 70% banyak di lapangan. Di lapangan. Ke lapangan itu dalam artian mana? Ke desa-desa? Iya, kita bukan hanya ke pemerintahan desa, tapi biasanya langsung ke rumah tangga. Oh. Langsung ke rumah tangga. Ke rumah-rumah ya? Iya, ke rumah-rumah tangga. Apalagi memang. Ngapain itu? Bina dong ya? Iya, kalau kita kebetulan ini balik kampung. Ini cerita balik kampung, artinya Kecamatan Sungai Ambawang ini bukan daerah yang baru, daerah yang memang secara histori, kebetulan saya lahir di situ, artinya semuanya keluarga. Jadi kalau kita silaturahmi, keluarga besar ya? Keluarga besar, artinya silaturahmi bukan hanya satu etnis, bukan hanya salah satu etnis, tapi semua etnis. Itu unik di Ambawang. Dan dianggap keluarga dianggap semua keluarga. Ya? Mereka secara lahiriah memang sudah ada faktor perkawinan antar etnis. Sudah membaur itu. Sudah membaur. Jadi antar etnis juga udah membaur itu ya. Sudah membaur. Jadi ini uniknya Sungai Ambawang. Iya. Etnis A bisa bahasa etnis B. Ini mantapnya Sungai Ambawang. Jadi tidak eksklusif masing-masing etnis itu ya? Iya. Tidak ya? Nah, disitulah memang di satu sisi kita sebagai pimpinan kecamatan
tidak sulit lagi untuk merangkul untuk kebersamaan. Memang Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka jadinya ya. Tunggal Ika. Ya, ya, ya. Kalau kita porsi 70% ke lapangan, kita meninjau. Artinya rumah tangga masing-masing, bukan hanya pemerintah desa, tapi ke rumah tangganya. Kita bisa melihat komunikasi langsung dengan masyarakat, baik dari kebutuhan finansialnya, kita bisa melihat ini kategori apa. Kita lihat aja rumah tangganya, ini anak-anaknya seperti apa. Memangnya di Kecamatan Sungai Ambawang gimana tingkat perekonomian masyarakat? Masyarakat miskin masih banyak? Kalau masyarakat miskin masih ada, Bang Yus. Masih ya? Tapi kategori ekstrim sudah tidak ada. Ekstrim tidak ada. Miskin ekstrim nggak ada lagi ya? Kategori miskin aja masih ada, tapi kalau ekstrim sudah tidak ada. Nah ini tadi kan Pak Camat menganggap semua warga ini udah kayak keluarga ya? Iya. Mau etnis apapun, apalagi sudah membaur itu ya, perkawinan silang antar etnis itu kan. Pak Camat anggap ini kan sudah seperti keluarga besar. Iya. Nah, gimana nih Pak Camat menyikapi kalau keluarga-keluarga miskin tadi? Apa yang Pak Camat rasakan, perhatikan terhadap mereka ini? Yang pasti kita sinergi, Bang Yus. Sinergi. Ada program-program yang dibawa? Iya, kita tentu kalau seandainya di rumah tangga itu ada terindikasi. Yang pertama mungkin kalau kita lihat ada nilai ekonominya menengah ke bawah, artinya di bawah rata-rata, tentu kita komunikasi dengan instansi SKPD terkait. Dilapor ke kabupaten ya? Iya, kita hanya mendata, tetapi melihat nanti mencatatnya di kantor. Artinya supaya tidak ada ketersinggungan di lapangan. Jadi hanya melihat, kita udah tahu by name by address-nya, kemudian ini kategori kemiskinan apa, baru kita catat, kita sampaikan secara berjenjang. Dilaporkan ke kabupaten untuk dapatkan program bantuan apalah gitu ya. Iya, baik dari tingkat kabupaten maupun nasional. Jadi karena di kecamatan juga memang program itu kan tidak ada. Cuma kapasitas kita memfasilitasi. Mendata masyarakat memang di kategori menengah ke bawah. Kemudian juga masalah stunting. Di dalam stunting masih banyak? Kecamatan Sungai Ambawang memang kalau kita lihat penyuplai stuntingnya masih tinggi. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Apa penyebabnya itu? Yang menjadi indikasinya yang selama ini memang dari kultur ya, kultur tapi bukan budaya, kebiasaan masyarakat yang pola hidupnya masih menengah ke bawah. Artinya menengah ke bawah ini bukan tidak mampu, tetapi bukan tidak mampu pemenuhan gizi makanan, tetapi memilih jenis gizi makanan. Nah, jadi memilih jenisnya. Kebiasaan makan ya. Kebiasaan makannya. Kemudian juga ini juga memang ada plus minusnya ya Pak Bang Yus ya. Artinya dengan berkembangnya pembangunan, industri dan seterusnya di Kecamatan Sungai Ambawang, dampak minusnya juga ini ada perkawinan di bawah umur. Iya. Banyak itu. Banyak. Perkawinan di bawah. Luar biasa karena ini kan sudah diatur, nggak boleh terjadi gitu. Ya, karena kita mohon maaf tanda kutip nih, salah satu perusahaan banyak karyawannya dari luar. Dan bentuknya biasanya karyawan perusahaan X ini dia bentuknya outsourcing atau kontrak. Karena kita masyarakat kita ini kan kalau seandainya ada hubungan batin, rasa suka, maka terjadilah perkawinan. Sementara status karyawan ini kan kalau dia udah balik ke daerahnya, jadi dan tentu ini tinggal istrinya tadi anak istri ditinggal. Nah
itu yang menjadi kendala, yang menjadi penyuplai stunting juga. Otomatis kalau orang keluarga sudah tidak utuh, indikasi stuntingnya tuh jelas karena kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Ya, kebutuhan hidup karena penopang kebutuhan hidup tadi udah pergi, ada ya ini ya. Iya. Banyak kasus seperti ini Pak Camat. Kalau selama kita di lapangan itu luar biasa. Itu luar ya. biasa kasus itu. Maka kita sekarang Nah, sudah terus banyak. pembinaan sosialisasi dari mungkin instansi teknis Instansi teknis ada? sudah kita komunikasi 2 arah dengan SKPD terkait tentang Permendagri 76. Permendagri 76 tentang penduduk non permanen. Jadi kalau ada warga masyarakat luar yang datang ke satu daerah, dia harus mengurus kependudukan non permanen. Nah, itu cukup membantu. Jadi biasanya langsung ke Dinas Capil Kabupaten Kuburaya. Kalau masalah status ketenaga kerjaannya di Nakretran Kuburaya. Nah, kita sampaikan. Jadi kita sosialisasikan dan kita kasih pemahaman juga kepada masyarakat kita. Nah, itu tanggapan dari masyarakat sendiri gimana nih? Ini apa bisa menerima penjelasan pemahaman seperti ini? Ada kesadaran untuk berubah tadi? Atau cuek aja tetap terjadi kasus-kasus seperti ini? Ini teknis penyampaian Bang Yus. Enggak. Di masyarakat umum sendiri ngelihat kasus-kasus seperti ini apa jerak, ada kewaspadaan, atau apa masih Santai-santai aja. masih menerima gitu? Ya, kalau kita lihat sekarang karena memang tingkat kewaspadaan juga mereka pelan-pelan sudah mulai tumbuh. Ada kesadaran mulai kesadaran, ya. kemudian kita juga sebagai pemerintah sudah menyampaikan dampaknya dan seterusnya. Iya. Dan mereka juga karena ketidaktahuan sehingga barang ini juga menjadi penyuplai stunting yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang. Terus kontrol terhadap tadi tenaga kerja dari luar tadi gimana? Kalau Berjalan tidak? Kalau kontrolnya kita berjenjang kita komunikasi juga dengan pemerintahan desa. Oh, minta desa juga Pemerintahan bantu. desa, kemudian nanti pemerintahan desa juga menyampaikan hal-hal tentang ketenagakerjaan, progres karyawan yang luar yang ada masuk di daerah itu, di perusahaan itu, nanti berjenjang kita sampaikan ke tingkat kabupaten sehingga pengawasannya, pembinaannya jalan. Ini yang selama ini kita laksanakan secara rutinitas. Ya harus intens itu Pak Camat, dikoordinasikan ya. Iya. Kan kasihan kalau masyarakat akhirnya kan ibarat kata masyarakat ini kan terlena gitu kan. Iya. Terlena, akhirnya terjebak dengan ya katakanlah kisah asmara tadi ya. Iya. Nggak lama ditinggal. Sehingga ini meninggalkan masalah-masalah termasuk stunting tadi ya. Iya. Memang harus intens ini. Dikoordinasikan dengan semua lintas sektor saya rasa ini ya. Iya. Termasuk aparat hukum juga ya. Karena itu kan kalau kawin di bawah umur ini kan termasuk dilarang dengan peraturan perundang-undangan ya kan. Iya. Nah, ini juga pembinaannya harus intens saya rasa. Nah, kalau dengan pemerintahan desa sendiri tadi, selama ini gimana pembinaan? Kan pemerintah desa ini juga luar biasa nih tanggung jawabnya. Ya kan? Semua sektor juga ditangani. Nah, pembinaan dari kecamatan sendiri gimana nih? Iya, kita tentu fungsi pembinaan, pengawasan kita laksanakan di tingkat kecamatan untuk pemerintahan desa. Baik pembinaan secara administratif maupun pembinaan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Termasuk pelayanan publik. Itu yang kita secara berjenjang kita sampaikan kepada pemerintahan desa, dan kita juga Bang Yus ada monep. Monep dari tim kecamatan 3 bulan sekali kita melaksanakan monep di tingkat desa.
Semua desa Iya, dipantau itu ya? dipantau. Kita ada tim, misalnya tim A nanti di desa ini, tim B di desa ini. Kita dibantu oleh pendamping desa juga. Pendamping desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang. Ya. Secara administratif, kemudian tentang pelayanan publiknya, tentang pembangunan infrastrukturnya melalui DDA-DD-nya. Nah, jadi di situ Ya, itu juga harus dikontrol itu kan, dibina itu. fungsi. Realisasi APBDes-nya itu ya. Iya, Karena banyak kasus bermasalah aparatur desa terkait dengan realisasi APBDes ya. Iya. Kalau di Ambawang sendiri ini masih terus terkontrol lah gitu ya. puji Tuhan sampai. Atau ada kasus-kasus di Ambawang? Kalau kasus-kasus kecil ada, tidak menutup kemungkinan ada. Tapi bisa akhirnya Bisa diselesaikan. diselesaikan. Biasanya Sampai ke ranah hukum juga ada? untuk ke ranah hukum belum, jangan sampai. Oh, iya. Jangan sampai. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai. Karena hal ini memang dilihat dari perencanaan RKPDes itu sendiri. Ya. Nah, Nah, perencanaan. disitulah fungsi Iya. pembinaannya tadi ya. Iya. Nah, kemudian maka dari perencanaan ini ada dokumen APBDes-nya. Biasanya kendala kita di perencanaan penganggaran dan pelaksanaan APBDes perubahannya belum dirubah, dia ada rencana merubahnya. Nah, biasanya udah mulai ibarat itu mematok ini di sini, ini di sini. Nah, jadi pada prinsipnya RKPDes-nya ada berproses, RKPDes perubahannya dalam proses baru dilaksanakan. Nah, kalau udah dirubah baru dilaksanakan, udah jadi dokumentasi dokumen perubahannya. Ya. Ya, Baru dilaksanakan. siklus ini juga harus dijaga Iya. ya. Dan ini menjadi fokus pembinaan dari kecamatan Iya. juga ya. Kalau dari dinas kabupaten juga Iya, turun dari, bersinergi lah ya. Iya, sinergi dengan Pemdes kita. Tentu. Dari desa sendiri terkait dengan pembinaan ini menyambut baik atau ada penolakan? Kan biasa ini mungkin ada juga yang tidak senang seolah seperti diintervensi gitu ya. Ini yang asiknya di situ, bagus. Apa masalah yang biasa dihadapi dalam hal pembinaan ini apa nih? Kendalanya kalau kita masalah yang dihadapi di lapangan biasanya ada manajemen tertutup atau semi terbuka. Maksudnya? Artinya biasanya dokumen yang kita minta kadang-kadang tidak diberikan. Oh. Nah, kadang-kadang Kenapa itu memang dokumen rahasia atau malu atau memang kalau kita lihat ketidaktahuan juga sosialisasi penyampaian sosialisasi kita juga tidak nyampe sehingga dia tidak tahu mana yang harus dibuka, yang mana yang harus ditutup. Nah, kadang-kadang di situ teknis penyampaiannya. Memang secara kewilayahan ada 15 desa ya tetap ada perbedaan-perbedaan waktu penyambutan waktu saat kita monen. Ada yang legowo jauh hari kita telepon, udah siap. Pas kita datang disambut dengan luar biasa. gitu ya. Ya kopi dengan ubinya pasti siap di sana. Dengan pisang goreng. Ini luar biasa. Asik sekali itu ya. Kalau ada juga kita datang sepi-sepi, nggak tahu jadwal kita mau nep, ada juga. Nah, jadi memang fenomenanya beda-beda. Beda desa kadang-kadang beda. Biasa dinamikanya. Nah, Pas mungkin mereka juga lagi ada kegiatan apa atau ada problem apa gitu ya. Iya. Tapi selama ini pembinaan terus berjalan dilakukan ya. Iya, pembinaan kalau di tingkat desa, puji Tuhan tetap kita laksanakan. Kita utamakan komunikasi dua arah, Bang Yus. Kalau hasilnya dibanding yang kemarin, yang lalu ke depan belakangan ini gimana? Ada perkembangan terkait utamanya administrasi desa lah ya. Iya, kalau kita lihat memang ada arah kemajuan lah. Ada perkembangan. Perkembangan lebih baik lagi, lebih cepat, dan bukan hanya sekedar cepat, tetapi sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Itu yang kalau kategori desa-desa di Ambawang sendiri masih ada desa tertinggal, desa sangat tertinggal.
Atau sudah desa Alhamdulillah. mandiri semua? Alhamdulillah, puji Tuhan, Kecamatan Sungai Ambawang 15 desa mandiri semua. Mandiri semua? Enggak, mohon maaf. Ada 14 desa, satu desa baru diajukan mandiri. Oh, Iya, 14 desa mandiri yang satu maju. maju. Nah, salah Luar satu biasa. desa. Ya, Sudah 14 desa mandiri 14 desa. semuanya. Ya. Luar biasa itu. Iya. Itu penilaian apa? Indikator IDM ya. IDM ya. Indeks Desa Membangun itu salah satu tolak ukur keberhasilan desa itu. Kalau sudah mandiri luar biasa itu. Iya. Oh, kalau itu sih desa-desanya udah benar-benar udah running, udah Siap. luar biasa itu. Tinggal bagaimana memanage potensi-potensi tadi ya. Iya. Termasuk modal sosial, potensi alam, ini saja dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya. Termasuklah dinamika demokrasi di desa biar terjaga sehingga seluruh masyarakat tadi merasa nyaman, damai, ya, tidak berkonflik lah ya. Iya, kuncinya Betul aman. namanya. Ya. Kuncinya aman. Luar biasa kalau memang udah begitu, Pak Tamat ya. Nah, kalau terkait dengan Pilkades sendiri selama ini gimana? Ada money politik juga. ini kan tren ini. Dengan ini luar biasa nih, pragmatis. Kalau selama ini indikasi-indikasi money politik itu tetap ada. Tetap ada. Nah, cuma kadang-kadang barang ini kan hanya embusan angin, tidak bisa dibuktikan. Ya, tapi gimana itu? Kalau terlalu besar kan untuk pengembalian mesti kembali dong. Iya. Kan nggak mungkin keluar modal nggak kembali ya kan. Iya. Nah, itu selama ini aman aja ya. Aman. Nah, aman aja. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita kemarin baru mengadakan Pilkades di Kecamatan Sungai Ambawang itu ada dua desa, desa Mega Timur dengan desa Bengkarek Pilkades di Pilkades yang kemarin. berjalan aman ya. Puji Tuhan, alhamdulillah aman. Ini yang memang kita lihat Di juga masyarakat. kedewasaan berdemokrasi kita luar biasa. Oh, Nah, iya, masyarakat kita dah paham berdemokrasi, pilihan boleh beda, tapi kita satu keluarga. Iya, Itu harus yang itu. hebat. Desa mandiri Desa ya kan. mandiri. Desa mandiri Iya. semua ya kan. Nah, Iya. ini salah satu prestasi juga ini. Pembinaan dari kecamatan Iya. juga ya, tidak terlepas ya dengan modal sosial yang ada tadi. Luar biasa ini. Setiap pergantian kepala desa itu kalau di Ambawang sendiri gimana? Apa aparatur di bawahnya juga ikut berganti? Kan biasanya terjadi ini. Setiap pergantian kepala desa, perangkat desanya juga ikut diganti, dirombak semua. Karena dianggap ini yang lama gitu. Kalau di Ambawang sendiri gimana, Dejen? Kalau di Ambawang, puji Tuhan, alhamdulillah, setiap pergantian perangkat desa melalui regulasi yang sudah ada. Ada tahapan-tahapannya dan tidak serta-merta Tidak langsung berganti kepala desa, berganti perangkatnya, tidak. Ya. Ada salah satu desa kemarin ada Pilkades berganti kepala desanya, tapi semua perangkatnya masih perangkat lama, termasuk sekretaris desanya. Bijak sekali Pak desanya ya, bisa merangkul itu ya. Iya. Padahal mungkin yang lawannya, rivalnya adalah incumbent mungkin ya. Iya. Tapi dengan bijak bisa dirangkul. Dirangkul kembali. Bagus itu. Nih, luar biasa. Ya. Nah, inilah biasa yang membuat pemerintahan desa itu jadi terganggu gitu ya, karena konflik ini tadi ya. Tapi begitu selesai suksesi kepala desanya bisa dirangkul. Ini luar biasa. Jadi Pak Camat nih kalau dilihat-lihat tugas ini meliputi semuanya luar biasa. Ini kapan waktu untuk keluarga nih? Anak berapa Pak Camat? Anak kebetulan 3. 3. Nah, yang satu, yang tua sekarang lah lanjut di perguruan tinggi. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan. Yang satu baru kelas 6 SD. Oh, ada yang
Ya, Jauh. jaraknya lumayan jauh. Main jauh ya. Yang kecil itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Main jauh juga ini. Jadi Memang gimana Pak Camat membagi waktu dengan tugas di kecamatan terus untuk keluarga? Apa ini ikut juga ini anak-anak ini ikut membantu di lapangan juga ini? ini ada trik-trik tersendiri ini Bang Yus untuk kita membagi waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan kita yang sesuai dengan jadwal kerja dan ada jadwal tambahan. Memang di kecamatan ini hampir full. 7 hari itu tidak ada sisanya, otomatis kita paling ada waktu keluarga biasanya malam. Malam, kemudian biasa juga kita bawa. Dibawa ikut lah. Dibawa ikut. Saya yakin ini. Biasa kita bawa ke lapangan, kemudian ke rumah-rumah pimpinan atau komunikasi. Biasa juga kita titip. Kita titip anak. Kebetulan Bang Yus, ini saya, istri juga sudah ada. Oh, sudah meninggal, wafat. Sudah berapa lama meninggal? Istri meninggal hari ini jalan 1 tahun 10 bulan 18 hari. Oh. Ya, jalan hampir 2 tahun. Berarti single parent. Single parent. Iya. Luar biasa. Jadi dalam 1 tahun ini, pas Pak Camat juga dalam hampir setahun ini yang jadi camat, berarti sudah nggak ada ibu PKK ya. Ibu PKK. Ya, ini saya dapat bayangkan bagaimana Pak Camat juga mengatur waktu untuk tugas di lapangan untuk anak-anak ya, sebagai single parent membina, membesarkan anak-anaknya ya. Berarti ya ini kan ibarat kata ini termasuk puncak karir ya. Pak Camat ini kan petinggi di kecamatan ya. Ya, istri nggak sempat melihat ya, nggak sempat menyaksikan ya, karena udah duluan meninggalkan gitu ya. Kalau sebelum di kecamatan, di mana Pak Camat tugasnya? Kebetulan saya sebelum di kecamatan, saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Di kantor Bupati di bagian kerjasama dan pertanahan. Oh iya, di bagian kerjasama ya. Pertanahan. Iya. Kemudian sempat juga di bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya dan menangani kasubag perencanaan. Kembali lagi ke bagian kerjasama pertanahan. Baru hijrah di Kecamatan Sungai Mawang sebagai Sekretaris Camat pada saat itu, Sekcam. Waktu itu, waktu di Sekretariat Daerah, istri masih ada ya. Masih ada, begitu. Setelah di kecamatan, sebelum di kecamatan berarti ya, karena kecamatan kan baru 10 bulan ini ya. Iya, kalau di kecamatan saya di camatnya termasuk PLT kurang lebih 10 bulan. Tapi di Sekcamnya saya jalan 2 tahun. Jadi sempat saya Sekcam 7 hari, istri dah duluan meninggalkan. Jadi 7 hari Sekcam di sana, istri dah duluan. Baru menjabat Sekcam 7 hari. Iya. Istri sudah meninggal. Jadi ini suatu memang tantangan luar biasa. Tapi dibantu oleh semua teman-teman di pegawai di kecamatan, koordinasi yang baik dengan pimpinan di tingkat kabupaten, kemudian komunikasi yang baik juga dengan pemerintahan desa termasuk para tokoh tadi. Puji Tuhan, alhamdulillah proses pekerjaan sampai hari ini lancar berjalan. Keluarga juga tidak terabaikan. Itu yang memang modal utama, bisa berbagi waktu. Iya, cuman istri nggak sempat mendampingi sampai dilantik jadi camat, nggak sempat gitu ya? Nggak sempat. Ya. Kalau ibu PKK, puji Tuhan kita masih pakai ibu PKK yang lama.
ya, Oh, camat yang masih aktif sebelumnya membantu ya. aktif membantu. Iya, Ini memang luar biasa mereka ya, termasuk yang tokoh tadi masyarakat kecamatan, termasuk ya senior camat-camat sebelumnya juga membantu. Jadi Ibu PKK memang Ibu Camat Ibu Satuki masih menjadi Ibu PKK. Camat sebelumnya ya. Camat sebelumnya. Iya. Ini yang luar biasa. Berarti Dia mau hubungan komunikasi antar mantan camat dengan Pak Jurin ini masih intens ya? intens, luar Masih biasa. intens, ya. Nah, kebetulan dia ditokohkan juga. Oh, tokoh di sana Posisinya juga. Tokoh di Kecamatan Sungai Bawang. Ya, kebetulan beliau asli Sungai Bawang juga. Iya. Ya. Sampai saat ini ada ini untuk mengganti Ibu PKK. Mohon doanya. Mohon doanya Bang Yus. Kalau bahasa kita hilal ini tetap ada. Begitu. Nah, hilal tetap ada. Cuma Ya, waktunya ya, semoga ini ya. Amin. Karena bagaimanapun ya, walaupun katakanlah ibu yang sudah, istri Pak Camat yang sudah mendahului, ya manapun pasti ada. Ya, pasti adalah gimana kesan apa yang selama bersama dengan almarhumah yang paling berkesan bagi Pak Camat itu apa ya? Sehingga sampai dengan 2 tahun ini kok. Kebetulan kita memang berkeluarga dari nol. Beli almarhum itu dari honor di Kabupaten Mempawah. Dulu disebut yang Kabupaten Pontianak. Beliau honor, kemudian saya masih CPNS, melanjutkan pernikahan. Artinya dari segi ekonomi kami belum mumpuni, belum siap. Masih dari dari bawah ya. Dari bawah. Kemudian ada hal yang tidak pernah dilupakan, perjuangan. Perjuangan Bang Yus, kami sempat jual ya hasil kebun, nanam sendiri, nyangkul sendiri. Nanti kami jual ke rumah-rumah PNS yang ada di Kabupaten Mempawah. Nanti bulanan kita ambil untuk menambah penghasilan CPNS pada saat itu. Kemudian kami biasanya mancing, kemudian bukat ikan, bukat udang, kita pilah, nanti itu kita jual untuk nambah penghasilan kita pada saat itu. Itu yang memang perjuangan dari nol, artinya yang selama ini berkat perjuangan sebelumnya. Ini yang memang tidak terbekas, memang perjuangan bersama, sehingga apa yang mampu kita dapat saat ini, mungkin dari kendaraan, dari tempat tinggal, itu memang perjuangan bersama. Itu yang memang membekas, sehingga proses waktulah untuk ya, memang komitmen bersama dari ya, ibarat kata dari susah lah ya. Iya, dari susah. Sama-sama ini. Berapa lama usia perkawinan? Kalau usia perkawinan dengan almarhum kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Iya, 17 tahun. Ya, cukup lama juga ya, 17 tahun. 17 tahun. Tentu ada dinamika pasang surut yang namanya keluarga ya. Pasti pasti ada itu ya. Yang ya nggak mungkin bisa terlupakan gitu. Iya. Kalau sepeninggalan almarhumah, anak-anak sendiri gimana Pak Jurin? Ya, ini kan tanggung jawab Pak Jurin sendiri jadinya kan, untuk yang membesarkan. Ada yang masih kecil tadi ya. Ya memang semenjak ditinggal almarhum jadi orang tua tunggal, otomatis jadi bapak, jadi ibu juga. Nah ini kita tentu banyak yang membantu Bang Yus, luar biasa, dari pihak keluarga, dari sebelah istri maupun sebelah kita. Ada juga yang tinggal di rumah, membantu menemani anak-anak pada saat kita kerja. Ya itu sebatas ini ya. Tapi anak-anaknya kan idealnya kan butuh kasih sayang yang lengkap dari orang tua kan. Orang tua perempuan, laki ya kan. Iya.
Nah, sepeninggalan almarhumah ini, apa yang Pak Jurin lihat dari anak-anak ini? Memang kalau saya lihat, ya namanya manusia tidak sempurna, Bang Yus. Otomatis memang saya lihat anak-anak ada rasa kehilangan. Kadang-kadang juga masih ada proses beradaptasi, kadang-kadang rindu dengan sosok ibu. Jadi kalau rindu dengan sosok ibu, kebetulan makam almarhum itu tidak jauh dari Kecamatan Sungai Bawang, di tempat kantor kita. Biasa kita sekitar ya 25 menit, 30 menit udah nyampe. Jadi biasa kita ke makam. Sama-sama Pak Sama-sama Jurin. anak-anak. Waktu libur atau waktu senggang kita ke makam biasanya. Nah, jadi itu jadi pengobat, kadang pengobat rindu anak-anak, dan ya kita sebagai orang tua tunggal sekali lagi memang bisa menempatkan diri kita kapan kita harus jadi ibu, kapan juga kita sebagai bapak untuk anak-anak. Nah, ini yang memang pengalaman baru, perjalanan hidup baru yang harus kita. Ya, saya dapat bayangkan Pak Jurin ya, bina sendiri, apalagi masih ada anak kecil tadi ya, Iya. kelas 3 SD, ya yang butuh memang sosok ibu ya kan. Iya. Sementara ibu sudah nggak ada gitu ya. Saya dapat bayangkan itu, gimana Pak Jurin harus memperhatikan dan memperhitungkan segalanya untuk masa depan anak-anak tadi ini kan. Termasuklah tadi kalau ada kerinduan tadi ya. Ya, termasuklah mungkin Pak Jurin dengan kenangan-kenangan itu yang tak bisa terlupakan tadi ya. Itu saya dapat bayangkan bagaimana saat-saat seperti itu bagaimana Pak Jurin mengatasinya ya. Untungnya ada kesibukan-kesibukan tadi ya. Iya. Ya, Jadi bisa mengatasi. kadang-kadang kita anak-anak juga aktivitasnya di rumah, kalau memang dia cari suasana ramai, kebetulan dari tempat tinggal kita, Bang Yus, ada salah satu panti asuhan. Biasa kita silaturahmi dengan anak-anak panti. Nah, jadi anak-anak gabung dengan anak-anak panti. Biasa suasana kalau dia rindu atau sosok ibunya, dengan adanya ibu-ibu panti yang ada di situ, biasa dengan suasana bermain, suasana ramai, pelan-pelan bisa dilupakan. Tapi walaupun balik ke rumah, kembali lagi suasana baru itu. Ya, ingat lagi masa-masa bersama di rumah gitu ya. 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 Kalau dulu almarhumah itu pada saat masih bersama, gimana? Maksudnya hubungan supportnya terhadap Pak Jurin ini? Kalau 17 tahun kita bersama, memang setiap dukungan istri itu memang luar biasa. Spotnya luar biasa kepada kita, dan ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, bahwa beliau ini orangnya percaya penuh dengan sosok suami, sehingga suami dalam berproses karir dia cukup mendukung pendidikan dan karir. Kebetulan izin Bang Yus, saya ini CPNS-nya SMA. Jadi pas pindah ke Kuburaya, saya melanjutkan pendidikan S1 baru penyesuaian. Dan itu istri support sekali. Support sekali. Luar biasa. Luar biasa ya. dukungannya ya. Jadi beliau support sekali masalah biaya pendidikan dan seterusnya. Oh, sampai biaya pendidikan juga Iya. disupport. Kebetulan istri juga PNS. Oh. Di Kuburaya juga, habis honor di Kabupaten Mempawah, diangkat menjadi PNS. Berapa tahun jadi PNS, ikut kita pindah di pegawai Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi beliau meninggal, posisinya pegawai aktif di Kabupaten Kuburaya. Meninggal karena sakit apa? Hipertensi hanya 2 hari. 2 hari aja, tanggal 26 Oktober beliau disakit, opname ke rumah sakit, tanggal 28 Oktober beliau meninggal. Jadi nggak lama sakitnya ya, nggak sempat. Nah itu biasa kan ada orang-orang juga yang
ya menyesal ya, Iya, nggak sempat merawat iya, istri yang selama ini memberikan dukungan, perhatian, ya kan? Pada saat sakit nggak sempat merawat, itu ada juga orang yang sampai ke sana. Kalau Pak Juri sendiri gimana? Ini kan singkat sekali, cuma 2 hari sakitnya. ya. Kalau saya secara pribadi memang rasa bermimpi, bahwa proses perjalanan hidup dengan kematian itu terlalu cepat. Artinya apa yang disampaikan Bang Yus tadi, kita belum sempat ngerawat, dan beliau dari segi usia itu jauh mudanya dibanding saya, selisih 9 tahun. 9 tahun lebih muda dari saya. Kemudian semenjak dia sakit hanya 2 hari di ICU, memang sebagai manusia biasa memang tidak ada kepuasan lah bagi kita. Mengapa terlalu cepat gitu prosesnya itu, tidak diberi kesempatan untuk kami merawat dan seterusnya. Benar-benar seperti kehilangan mendadak itu ya, Iya. hilang di ya. Anak-anak sendiri apa bisa menerima ini sampai akhirnya bisa sabar, Iya. bisa menjalani selanjutnya nih. Anak-anak memang kalau seperti itu perlu waktu, memang perlu waktu yang panjang. Kalau saya lihat anak-anak yang kecil hanya proses mencari, tapi yang betul kehilangan itu anak kita yang tahap dewasa. Dia biasa gurau, biasa minta apa dengan mamanya, dengan ibunya dan seterusnya. Selama sosok ibu nggak ada, otomatis ya ada canggung lah dengan bapak yang dulunya mungkin hanya so hello, tapi sementara semuanya ke bapak. Jadi memang yang merangkak dewasa, anak yang tua memang sampai 1 tahun penuh penyesuaiannya lama, sehingga bisa menerima. Cukup lama juga ya. Penerima dengan pendekatan-pendekatan lah kita. Masa kehilangan tadi. Kehilangan. Ya. Memang itulah perjalanan hidup, sehingga kita apapun yang terjadi kita harus siap. Maka dengan kejadian ini kita cari hikmahnya, hal positifnya, kita semangat kerja, memberi pelayanan dan menjaga apa yang menjadi hasil bersama, baik itu dari pembelian barang maupun anak-anak. Ini kita jaga benar, sehingga walaupun dunia kita sudah beda, apa yang dititip beliau kita bisa menjaganya. Ada pesan-pesan khusus dari almarhumah? Oh, tidak ada. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak sempat ya. Tidak ada. Tapi saya yakin almarhumah pasti bangga lah ya, bahwa Pak Jurin, suaminya yang disupport yang 17 tahun bersama-sama dalam suka duka ya, Iya. bisa sampai di ibarat kata di karir sebagai camat, orang tertinggi di kecamatan ini ya, ditokohkan di kecamatan, pasti bangga lah walaupun dunianya sudah berbeda gitu ya. Pasti kalaupun ada sekarang dapat dibayangkan bagaimana almarhumah ya bisa sangat bangga dengan prestasi Pak Jurin yang disupportnya ya, bahkan tadi dengan bukan hanya materi uang ya, yang segala macam jerih payah bersama-sama menjalani hidup susah tuh ya. Iya. Luar biasa. Ya kalau diingat-ingat itu semua ya pasti banyak kenangan. Iya, betul. Ya semoga ini bisa justru menjadi penyemangat Pak Jurin ya untuk terus berprestasi, untuk terus ya menebar manfaat lah bagi masyarakat, memberikan pelayanan terbaik ya kan. Mudah-mudahan semangat almarhumah juga ini bisa menyemangati Pak Jurin ya, dan juga tentu tadi anak-anak juga menjadi
perhatian tanggung jawab Pak Jurin yang luar biasa nih. Ya, sebagai orang tua tunggal ini ya, yang enggak gampang. Tapi cowok semua ya. 2 cowok 1 cewek. Oh, ada yang cewek kecil juga. cewek. Ya, Ya. kelas 3 SD. Ya, ini kan luar biasa tanggung jawabnya nih. Ya, mudah-mudahan bisa kebersamaan Pak Jurin bisa membuat mereka juga sukses ke Amin. depannya Amin. dengan semangat dukungan orang rumah tadi. Ya. Baik Pak Jurin, ini luar biasa. Kita tidak terasa sudah lebih kurang 1 jam kita ngobrol terkait dengan ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, ya, dan tentu menyemangati Pak Jurin juga dan semua elemen yang ada untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat juga. Ya. Semoga Kecamatan Sungai Bawang semakin berkembang, ya, masyarakatnya semakin sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jurin. Terima kasih. Demikian sahabat Sekda Podcast, sejenak kita berdialog asik tadi dengan Pak Jurin, Camat Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Semoga apa yang didialogkan ini menginspirasi, menyemangati kita semua untuk terus menebarkan manfaat bagi seluruh masyarakat. Jumpa lagi di sesi yang lebih asik tentunya. Wassalam.